Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita isi puasa hari ini dengan mengingat kembali tentang kepemimpinan dalam Islam. Rasulullah SAW dalam suatu hadis beliau pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian itu. Hadis ini cukup panjang. Di dalamnya juga ada kalimat al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin atau kepala negara adalah seorang pengembala, selaksana pengembala, maka dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya atau gembalaannya tersebut. Shaimin shaimat rahimakumullah. Bicara kepemimpinan, kita bisa bicara dari segi bagaimana sejarah atau realita yang pernah terjadi pada perjalanan kaum muslimin. Bisa juga kita bicara bagaimana pandangan fikih Islam berkaitan dengan kepemimpinan. Pada kesempatan ini kita hanya akan fokus kepada bagaimana sejarah kepemimpinan kaum muslimin dalam aspek penerapannya atau pelaksanaannya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kepemimpinan Islam ini kita bisa melihat pertama, tentu saja pada masa saat Islam diturunkan, yaitu masa terbaik, yaitu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pada masa kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam, sejak beliau menerima wahyu, yaitu pada bulan Ramadan, pada usia beliau 40 tahun, kalau dalam penanggalan Hijriah pada tahun 13 sebelum Hijriah, maka saat itu beliau mulai memimpin umat ini dengan Islam. Hanya saja nanti akan bisa kita pilah bagaimana karakter beliau memimpin ketika beliau awal-awal dan juga saat ketika beliau pada akhir. Nah, pada awal beliau memimpin, yaitu pada masa beliau menerima wahyu pertama hingga beliau hijrah, maka kita bisa melihat beliau hanya memimpin kaum muslimin sebagai suatu kelompok. Saat itu di Mekah masih ada pemimpin-pemimpin yang lebih kuat, lebih hebat. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Sementara di tingkat yang negara-negara besar, di saat itu ada negara Persia, ada negara Romawi. Nah, bagaimana perbedaannya ketika beliau sudah mulai hijrah ke Madinah? Maka kita bisa melihat tatkala beliau SAW itu hijrah ke Madinah, maka beliau bukan hanya pemimpin suatu kelompok, namun kita melihat beliau menjadi pemimpin suatu negara Madinah, yang mana saat itu rakyat yang meliputi kaum muhajirin, yaitu orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kaum muslimin dari kalangan Ansor, yaitu umat Islam yang masuk Islam sebelum Nabi SAW hijrah, kemudian ada orang-orang
Arab musyrik yang tinggal di Madinah, kemudian juga ada orang-orang Yahudi dari 4 kabilah besar di Madinah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Maka ketika Rasul SAW itu hijrah ke Madinah, beliau juga mulai menjadi seorang kepala negara sekaligus tetap sebagai Nabi dan Rasulullah. Nah, kepemimpinan beliau ini kenapa dikatakan di sini beliau juga sebagai kepala negara? Karena menunjukkan ciri-ciri sebuah negara itu ada pada masa beliau di Madinah. Beliau sebagai pemimpin diakui oleh masyarakat di Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Beliau memiliki wilayah, yaitu wilayah Madinah. Beliau juga memiliki sistem yang diterapkan saat itu, yaitu sistem Islam. Inilah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sahnya beliau adalah sebagai kepala negara. Kita juga bisa melihat bagaimana beliau melakukan aktivitas yang cukup besar, yaitu biasanya dilakukan oleh suatu negara. Beliau melakukan perang Badar, yaitu menghadapi orang-orang Quraisy. Beliau melakukan perang Uhud, menghadapi orang-orang Quraisy. Beliau melakukan perang Khandaq, gabungan dari orang Quraisy, orang Yahudi, dan lain-lain. Bahkan beliau juga mengirimkan pasukan ke Tabuk misalnya, di mana saat itu yang dihadapi adalah pasukan Romawi. Beliau juga melakukan aktivitas yang selain dilakukan oleh suatu kepala negara. Saya belum menulis surat yang dirikan kepada pemimpin besar saat itu, pada Kaisar Persia, pada raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Beliau kirimkan itu semua kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Nabi SAW menyeru agar mereka masuk Islam. Nah, masa ini pun berakhir pada tahun 11 Hijriah, di mana beliau saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepeninggal beliau, kepemimpinan itu beralih kepada kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan pada masa Khilafah Bani Umayyah, dan dilanjutkan pada masa Bani Abbasiyah. Ini bisa kita lihat misalnya di kitab-kitab tarikh. Salah satu misalnya kitab Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Suyuti. Beliau menulis masa-masa ini sehingga masa Khilafah Bani Abbasiyah di Mesir. Sebetulnya kitab-kitab yang menulis tentang perjalanan kaum muslimin kepemimpinan ini sangat banyak. Kitab-kitab tarikh sangat banyak. Namun salah satu yang terkenal adalah kitab Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Suyuti. Shaimin shaimat rahimakumullah. Nah, dalam kitab yang lain disebutkan kelanjutan dari Khilafah Bani Abbasiyah adalah Khilafah Bani Utsmaniyah yang dimulai pada tahun 1517 Masehi atau Miladiyah pada masa Sultan Salim I, dan masa Khilafah Bani Utsmaniyah ini berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 tatkala Mustafa Kemal Pasha mengganti sistem khilafah ini menjadi sistem republik sekuler, dan itu berlangsung hingga saat ini. Shaimin shaimat rahimakumullah. Inilah sekilas perjalanan kepemimpinan kaum muslimin, sekilas perjalanan kepemimpinan Islam. Saat ini kita hidup di masa memang tidak ada sistem khilafah tersebut. Namun dalam sejarah tadi menunjukkan memang sistem khilafah itu pernah ada, bahkan berlangsung cukup lama. Pada masa Rasulullah SAW menjadi kepala negara itu berlangsung selama 10 tahun. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin itu berlangsung kurang lebih 30 tahun. Kemudian masa Khilafah Bani Umayyah berlangsung lebih lama lagi. Khilafah Bani Abbasiyah jauh lebih lama lagi. Dan dilanjutkan oleh Khilafah Bani Utsmaniyah juga cukup lama. Total perjalanan kepemimpinan ini lebih dari 1000 tahun. Nah, shaimin rahimakumullah, seiring waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadis riwayat Ahmad menyampaikan, suatu saat nanti kepemimpinan itu akan kembali pada khilafah alami haji nubuwah.
Kapan itu akan berlangsung? Ini adalah rahasia Allah. Ini adalah rahasia di mana tidak seorang pun mengetahui. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika saat itu para sahabat bertanya, kapan umat Islam akan ditolong, kapan akan mencapai kemenangan? Nabi SAW pun tidak bisa menjawab kapan waktu itu datang. Beliau hanya menjawab dengan firman Allah SWT bahwasanya inna nasrallahi qarib, sebenarnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, saiman rahimakumullah, kita juga akan berarti pertolongan Allah pada saatnya nanti. Khilafah alamiyyah nubuwah itu akan datang lagi. Mudah-mudahan saja kita bisa masih menjumpainya dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja saiman rahimakumullah sekilas perjalanan kepemimpinan kaum muslimin dan bagaimana nanti pada akhirnya kepemimpinan itu akan kembali lagi kepada kaum muslimin. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.